Assalamualaikum, nama saya Berlian dari Offering Day. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Escherichia coli. Jadi, bakteri Escherichia coli adalah suatu famili bakteri yang terdiri dari sejumlah besar spesies bakteri yang sangat erat hubungan satu dengan lainnya. Hidup di usus besar manusia dan hewan, tanah, air, dan dapat pula ditemukan pada dekomposisi material. Karena hidupnya yang pada keadaan normal di dalam usus besar manusia, bakteri ini sering disebut bakteri enterik atau basil enterik. Sebagian besar bakteri enterik tidak menimbulkan penyakit pada host bila bakteri tetap berada di usus besar, tetapi pada keadaan-keadaan di mana terjadi perubahan pada host atau bila ada kesempatan memasuki bagian tubuh yang lain, banyak di antara bakteri enterik ini mampu menimbulkan penyakit pada tiap jaringan tubuh manusia. Klasifikasi ilmiahnya termasuk Kingdom Bacteria, Phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, Ordo Eubacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, dan spesies Escherichia coli. Ciri-ciri bakteri ini yaitu merupakan flora normal saluran pencernaan dan merupakan salah satu bakteri yang menghasilkan indol positif dan tergolong bakteri yang cepat meragi laktosa, umumnya tidak menyebabkan hemolisa pada lempeng agar darah. Escherichia coli tumbuh baik pada hampir semua media yang biasa dipakai di laboratorium mikrobiologi. Pada media yang dipergunakan untuk isolasi bakteri enterik, sebagian besar strain Escherichia coli tumbuh sebagai koloni yang meragi laktosa. Bakteri ini bersifat mikroaerofilik. Nah, berikut ini ada struktur bakteri Escherichia coli. Yang pertama, ada kapsul. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Selanjutnya ada dinding sel yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Selanjutnya ada membran sel atau membran plasma yang tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar bakteri. Selanjutnya ada villi yang merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Bentuknya mirip dengan flagella, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Selanjutnya ada flagella. Flagella yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel bagian belakang dan berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian ada sitoplasma, merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Kemudian ada ribosom, yaitu organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian ada nukleoid, yaitu nukleus semu yang merupakan tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang terakhir adalah plasmid yang berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disimpan dalam bakteri. Struktur antigen. Struktur antigen dalam bakteri Escherichia coli ada 3. Yang pertama, antigen O atau somatik yang bersifat tahan panas atau termostabil dan terdiri dari lipopolisakarida yang mengandung glukosamin dan terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif. Yang kedua, ada antigen H atau flagel yang bersifat tidak tahan panas atau termolabil dan akan rusak pada suhu 100 derajat. Yang ketiga, ada antigen K atau kapsul, terdapat pada permukaan luar bakteri, terdiri dari lipopolisakarida dan bersifat tidak tahan panas. Ada 5 galur E. coli yang patogen. Pertama, ada E. coli enteropatogenik atau EPEC. Merupakan penyebab penting diare pada bayi, khususnya di negara berkembang. Bakteri ini sebelumnya dikaitkan dengan wabah diare pada anak-anak di negara maju.
Bakteri ini melekat pada sel mukosa usus kecil. E. coli enterotoksigenik atau EPEC merupakan penyebab yang sering dari diare wisatawan dan penyebab diare pada bayi di negara berkembang. Faktor kolonisasi EPEC yang spesifik untuk manusia menimbulkan pelekatan EPEC pada sel epitel usus kecil. Yang ketiga ada E. coli enteroinvasif atau EIEC. Bakteri ini menimbulkan penyakit yang sangat mirip dengan shigellosis, penyakit yang paling sering pada anak-anak di negara berkembang dan para wisatawan yang menuju negara tersebut. Galur ini bersifat non-laktosa atau melakukan fermentasi laktosa dengan lambat, serta bersifat tidak dapat bergerak. Bakteri ini menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus. Yang keempat ada E. coli enterohemorrhagic atau EHEK. Bakteri ini menghasilkan ferotoksin, dinamai sesuai efek sitotoksinnya pada sel vero, suatu ginjal dari monyet hijau Afrika. Yang kelima, ada E. coli enteroaggleratif atau EAEC yang menyebabkan diare akut dan kronik pada masyarakat di negara berkembang. Selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Pertama, ada penyakit infeksi saluran kemih. E. coli merupakan penyebab infeksi saluran kemih pada kira-kira 90% wanita muda. Gejala dan tanda-tandanya antara lain sering kencing, disuria, hematuria, dan piuria. Nyeri pinggang berhubungan dengan infeksi saluran kemih bagian atas. Yang kedua, ada penyakit diare. E. coli yang menyebabkan diare banyak ditemukan di seluruh dunia. E. coli diklasifikasikan oleh ciri khas sifat-sifat virulensinya, dan setiap kelompok menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda. Ketiga, ada penyakit sepsis. Bila pertahanan inang normal tidak mencukupi, E. coli dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan sepsis. Keempat, ada penyakit meningitis. E. coli dan Streptococcus adalah penyebab utama meningitis pada bayi. E. coli merupakan penyebab pada sekitar 40% kasus meningitis neonatal. Berikut ini adalah cara-cara untuk mencegah terjangkit penyakit akibat bakteri ini. Yang pertama, tidak makan daging mentah atau kurang matang. Kedua, makan buah dan sayuran yang sudah dimasak matang. Ketiga, jangan minum susu yang tidak dipasteurisasi. Keempat, jangan berenang di air yang kotor. Kelima, menghindari kontak dengan orang yang kebersihannya buruk atau hewan-hewan yang kurang terawat kebersihannya. Dan keenam, mencuci tangan secara teratur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.